Hai sahabat Daihatsu, balik lagi sama aku Cesa dan Nisa. Nah, hari ini kebetulan aku lagi nggak masak di rumah, jadi kita beli makanan keluar. Yuk kita siapin buat buka puasa. Kayak ada yang kurang nggak sih Pak? Iya. Sahabat Daihatsu, ini menu buka puasa kita kali ini. Tapi kok aku merasa kayak ada yang kurang ya? Gini aja, ada yang mau mampir rumah kita kali ini. Namanya Mbak Alia. Beliau adalah Mbak Tusha. Kita panggil aja yuk. Mbak. Hai, gimana buka puasa nih? Iya. Ini loh, ini ada menu buka puasa kita udah siapin. Tapi kok aku ngerasa kayak ada yang kurang ya Mbak ya? Processed food semua ya. Oh. Iya lagi semuanya junk food ya. Iya. Kurang ya Mbak ya? Kurang sebenarnya. Soalnya sebenarnya kalau misalkan proses food gini bikin cepet lapar. Pengen tuh. Nah Mbak Lia, memangnya itu nutrisi apa aja sih yang dibutuhin saat lagi bulan Ramadan kayak gini? Nah jadi sebenarnya kalau di bulan puasa ataupun di hari-hari biasa itu sama aja, cuman beda waktunya ya kan. Nah jadi kita itu butuh yang namanya macronutrients ya kan. Nah macronutrients itu apa sih? Nah kita butuh yang namanya protein, terus butuh carbs ya kan, carbs, terus habis itu butuh juga fats and also vegetables. Apa vegetables itu carbs juga? Oh iya, baru tahu. Vegetables is also carbs gitu. Nah tapi apa sih yang kita butuh kayak proteinnya itu kayak gimana? Nah lean meats kayak dada ayam, terus habis itu juga bisa dari tahu tempe, dari let's say what's that called, eggs gitu. Fatsnya tuh kayak chia seeds, alpukat dan lain-lain. Nah terus kalau carbs itu yang bagusnya itu complex carbs kayak quinoa, nasi merah, whole grain bread gitu. Those are the good things. Jadi dari semua macronutrients itu kita bisa dapat vitamins and minerals. Nah jadi jangan lupa ya untuk get all your vitamins and minerals in. Tuh dengerin, ternyata nutrisi yang dibutuhin kita itu banyak banget. Betul. Ada pertanyaan bukan sih dari sahabat Daihatsu? Coba ya, bentar ya. Nah Mbak Alia, ini ada pertanyaan dari sahabat. Aku bacain pertanyaannya ya. Kalau untuk si kecil bagaimana ya? Adakah nutrisi yang disukai anak-anak yang mulai ikutan latihan berpuasa di bulan Ramadan? Sure. Jadi latihan puasa di bulan Ramadan ya buat anak kecil gitu. Nah, jadi sebenarnya buat anak kecil itu dietnya itu sama aja with adults gitu. Nah, tapi I'm saying 2 years old and above ya. Nah, jadi sebenarnya untuk anak kecil itu juga butuh yang namanya macronutrients yang aku udah told you about waktu yang you need protein, you need some carbs, terus habis itu juga butuh fats and vegetables gitu. Nah, tapi untuk anak kecil itu sangat amat penting untuk apply the 80-20 rule. Itu penting banget karena apa? Anak kecil itu suka makan fast food. Ya, you know ya Mbak ya. Jadi kayak suka makan, misalkan anaknya Mbak suka makan nugget, nut sausage. Exactly. Nah, itu sebenarnya nggak apa-apa. Yang penting kuncinya adalah mindfully. Harus mindfully. Jadi 20% makanan yang mereka suka, jadi reward them aja gitu, reward. Tapi 80% itu tetap harus yang whole food. Nah, whole food itu kayak gimana sih? Jadi misalkan ya karbohidrat. Karbohidrat itu bagusnya complex carbs. Jadi complex carbs itu bisa kayak red rice, quinoa, terus brown rice juga. Terus kalau proteinnya bagusnya itu dada ayam gitu, karena dada ayam itu lean protein, lean ya. Kalau yang banyak lemaknya itu wingsnya, ya kan. Terus pahanya, ya. Nah terus eggs is also good for protein, really good. Lalu untuk fatsnya yang bagus itu kayak alpukat, nuts kayak almonds, cashew and everything, itu banyak banget sources of vitamin and everything. Terus abis itu chia seeds, flax seeds, so good. Ya butuh banget, fats itu kan buat hormon kita. Nah terus abis itu vegetables, everything, everything. Sorry. Jadi kayak the whole rainbow of colors itu dikasih. Gitu. Bagus banget ya, ternyata tuh sebanyak itu nutrisi yang dibutuhin entah buat dewasa dan buat anak-anak itu sebenarnya sama aja. Jadi ini informasi bermanfaat banget loh Mbak. Terima kasih loh.
Harus dipraktekin, oke? Sahabat Daihatsu, di rumah harus dipraktekin. Bye. Nah, kalau barusan kan kita nanya nih sama ahli nutrisionis. Kalau sekarang aku mau nanya tentang esensi berpuasa sama Habib. Kita tanya Ustadz yuk. Assalamualaikum, Bib. Waalaikumsalam, Jessa. Bib, aku mau nanya nih sebagai orang tua ya. Awal punya anak, usianya mau 3 tahun. Kadang banyak banget pertanyaan, kenapa sih kita harus berpuasa, Bu? Kalau kayak gitu tuh jawabnya gimana ya? Nah, ini pertanyaan atau lagu nih, soalnya ada lagunya. Ada anak bertanya pada bapaknya, buat apa berlapar-lapar puasa? Nah, jadi didiklah anakmu itu sesuai zamannya, bukan sesuai zamanmu. Karena dia akan hidup di zamannya, bukan di zamanmu. Begitu kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Oleh karena itu, seharusnya orang tua memiliki kreativitas atau hikmah berupa kebijaksanaan dalam mengajarkan agama kepada anaknya, termasuk perkara puasa ini. Jangan agama itu diberikan seperti warisan, yang diajarkan seperti doktrin atau dogma yang sifatnya tidak menyenangkan apalagi memaksa bagi anak. Melainkan jadikan anak itu menerima agama dan menjalankannya dengan penuh kegembiraan dan pilihannya sendiri. Sehingga agama menjadi pilihan bagi dia, bukan warisan. Soal puasa, bagaimana sih ngajarinnya? Ajarkan dengan zamannya, yakni sesuai dengan bahasa dan metode dia. Bahasanya anak-anak dan metodenya bisa melalui gambar, kemudian imajinasi, dan lain sebagainya. Misalnya, katakan kepada anak kita bahwa kita itu sudah dikaruniai nikmat begitu besar oleh Allah, tanpa kita membelinya, tanpa kita memintanya. Sehingga sudah seharusnya kita itu bersyukur atas nikmat yang Tuhan berikan kepada kita dengan kita berpuasa salah satunya. Kemudian juga bisa dijelaskan kepada anak kita bahwa puasa itu menyenangkan loh. Jadi ciptakan suasana ketika puasa kita menyenangkan. Dengan malam bertarawih, ketika berbuka puasa, makanannya yang sesuai dengan selera anak. Kemudian ketika berpuasa juga diajak ibadah-ibadah lainnya ketika siang dan lain sebagainya, sehingga si anak itu merasakan puasa itu sebagai satu kegembiraan. Juga bisa dengan menjelaskan kepada anak itu bahwa lapar itu bagus loh buat kamu. Dalam artian ketika kamu makannya pas lapar, pasti kamu makannya lahap. Nah, yuk sama-sama nungguin lapar sampai maghrib sebagaimana perintah Allah dengan berpuasa, sekaligus agar ketika kamu makan lahap tuh. Nah, ketika dia dapatkan pengalaman atau experience itu, maka dia akan menikmati tuh, enjoy sama puasanya. Sehingga dia menjalani puasa bukan lagi karena orang tuanya, tapi karena dia asyik ketika berpuasa dan merasakan emang sih puasa itu sesuatu yang bikin makan dan minum jadi seru, karena setelah menahan lapar dan dahaga dalam tempo waktu tertentu. Sampai anak paham bahwa menu paling lezat dari semua makanan dan minuman di muka bumi ini adalah apa saja yang kita makan dan minum saat lapar dan dahaga. Subhanallah. Ternyata gitu ya, Bib ya. Bib, ini aku ada satu titipan pertanyaan dari sahabat Daihatsu. Aku coba bacain ya. Bagaimana sih contoh dari Nabi dan sahabat ketika berpuasa, Bib? Nah, Nabi dan para sahabatnya itu ketika berpuasa, beliau itu bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tapi beliau juga menahan segala sesuatu yang bisa mencederai dan apalagi merusak pahala puasa itu. Jadi puasa itu tidak dijalankan oleh
mereka manusia-manusia mulia itu hanya sekedar kewajiban. Mereka bukan sekedar nahan lapar, nahan haus, nahan nafsu, tapi dijalani sebagai satu hal yang berat atau beban. Enggak, mereka itu menjadikan rasa lapar dan haus itu sebagai satu kegembiraan, karena itu adalah bentuk syukur atas nikmat yang Tuhan berikan kepada mereka. Dan kemudian mereka juga bukan hanya menjalankan puasa sebagai kewajiban, tapi sebagai satu bentuk syukur agar kemudian mereka bukan hanya menunaikan kewajiban, tapi juga mendapatkan pahala berlimpah. Karenanya mereka bukan hanya menahan lapar dan haus serta nafsu belaka untuk berhubungan dengan pasangan-pasangan yang sah, tapi enggak marah. Mereka menghiasi puasanya dengan baca Quran, menghiasi puasanya dengan zikir, menghiasi puasanya dengan berbagai kebaikan, dan menjauhkan segala sesuatu yang sia-sia dan apalagi bisa merusak pahala puasa. Karena itu mereka gak seperti kita yang puasa tapi scroll-scroll makanan dan minuman di TikTok, di Instagram, dan lain-lain. Mereka merasa terganggu dengan orang-orang yang makan dan minum. Enggak, mereka fokus kepada puasanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi mereka menghindari apa yang diwanti-wanti oleh Nabi. Kam min shaimin laisa min siyamihi illal ju' wal athar. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus aja. Nah, Habib kan udah ngejelasin nih keutamaan berpuasa. Aku punya satu pertanyaan lagi nih. Kapan sih sebaiknya anak itu melakukan puasa pertama kali? Mulai kapan gitu dia baiknya belajar? Waktu bagi anak untuk berpuasa itu secara hukum dijelaskan misalnya oleh Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Itu seperti sabda Nabi Muhammad ketika menganjurkan orang tua untuk mengajarkan sholat dan mengajak sholat kepada anaknya, yaitu umur 7 tahun udah mulai diajak sholat. Nah, karena itu umur 7 tahun udah mulai diajak puasa. Dan umur 10 tahun kalau masih belum sholat atau belum puasa, orang tua harus sudah bertindak tegas kepada anaknya untuk kemudian anak itu berpuasa dan juga sholat. Nah, tapi sebaiknya sedini mungkin puasa itu sudah diajarkan kepada anak, sebagaimana juga sholat, agar anak sudah terbiasa, agar anak tidak tiba-tiba harus berpuasa sehari penuh. Karena itu diajarkan sejak dini semampu si anak, sehingga ketika umur 7 tahun mereka sudah memahami bahwa puasa itu penting bagi mereka dan mereka sudah mampu menjalani puasa itu syukur-syukur sehari penuh. Tapi kalau kita bicara syariatnya, maka puasa itu salah satu syaratnya menurut para ulama seperti Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani itu adalah ketika baligh. Nah, baligh itu ditandai kalau laki-laki dengan mimpi basah, kalau perempuan dengan keluarnya darah haid. Tapi kalau sampai di atas umur 14 atau 15 tahun belum mimpi basah atau keluar darah haid, maka itu telah dihitung baligh. Dan juga kalau umur 10 tahun belum mimpi basah dan belum keluar darah haid, maka si anak harus sudah ditegesin untuk melakukan puasa. Jadi anak-anak itu mulai wajib berpuasa ketika baligh, tetapi mulai belajar puasa sedini mungkin. Yang menurut kita sudah bisa nih diajarin puasa, langsung diajarin. Nggak mesti langsung seharian, tapi setahap demi setahap. Baik, Bib, insya Allah dipraktikan. Terima kasih banyak ya, Bib. Informasinya luar biasa, ngebantu banget. Iya, Yaisa, semoga penjelasannya bisa dimengerti, bermanfaat, dan semoga anak-anaknya bisa paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat di rumah, jangan lupa langsung dipraktekin di rumah ya. Udah waktunya buka puasa nih. Baik. Selamat berbuka puasa, Sobat Daihatsu. Nanti kita ketemu lagi di Instagram Live ya. Bye.
dengan konten menarik lainnya.